San Siro tak pernah sekosong ini. Tribun megah itu yang dulunya bergemuruh oleh nyanyian para tifosi, kini hanya menyisakan gema kecewa dan kenangan kejayaan. Para legenda sudah lama pensiun, para pemain asing datang sini berganti, tapi jiwanya, Italia, telah lama tersaing dari rumahnya sendiri. Kini, setelah musim kelam penuh nestapa, AC Milan bersiap pulang ke akarnya. Sebuah revolusi sedang disusun, revolusi Italia, demi menghidupkan kembali kejayaan yang telah lama tertidur. Rossoneri di ujung jurang. Musim 2024-2025 menjadi titik nadir bagi AC Milan. Klub legendaris yang dulu begitu disegani di kancah Eropa, ini harus rela mengakhiri musim tanpa trofi dan tanpa tiket ke kompetisi Eropa. Kekalahan menyakitkan di final Coppa Italia melawan Bologna, serta kegagalan finish di zona Eropa menambah bara di hati para penggemar. Di klasemen akhir Serie A, Milan tercecer di peringkat ke-9. Hanya mengkoleksi 60 poin, sebuah tamparan keras bagi klub sebesar Rossoneri. Penyebab utama keterpurukan ini diyakini datang dari keputusan manajemen yang keliru. Setelah pemecatan Stefano Pioli, Milan menunjuk Sergio Conceição, pelatih asal Portugal yang datang dengan ekspektasi tinggi, namun justru memperburuk keadaan. Bukannya memperbaiki performa, Conceição justru membawa Milan tenggelam dalam inkonsistensi dan kekalahan-kekalahan memalukan. Yang paling pahit tentu saja adalah ketika Milan dibantai AS Roma 3-1 di Olimpico, mengubur harapan terakhir menuju Eropa. Kemarahan legenda, kekhawatiran supporter. Kekecewaan bukan hanya dirasakan tifosi, tapi juga legenda hidup Milan. Gianni Rivera, sang maestro lini tengah yang dikenal sebagai Golden Boy, melontarkan kritik pedas kepada Gary Cardinale dan Redbird Capital selaku pemilik klub. Milan tanpa sejarah bukanlah Milan. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang tidak paham sepak bola? Ujar Rivera dengan nada getir. Sentimen anti asing mulai menggema di kalangan tifosi. Mereka lelah melihat identitas Milan tercerabut oleh keputusan bisnis yang mengutamakan keuntungan ketimbang kejayaan. Rencana besar kembali ke pelatih Italia. Setelah kegagalan besar ini, manajemen Milan dikabarkan akan mengambil langkah radikal, memecat Conceição dan hanya mempertimbangkan pelatih asal Italia. 3 nama besar sudah mengisi daftar: Filippo Inzaghi, Vincenzo Italiano, dan Antonio Conte. Filippo Inzaghi menjadi kandidat sentimental sekaligus strategis. Mantan bomber legendaris Milan ini baru saja mencatat sejarah dengan membawa Pisa promosi ke Serie A setelah 34 tahun. Ketika ditanya soal Milan, Inzaghi menjawab dengan hati, Milan adalah hidup saya. Saya ingin melihat mereka kembali bersaing untuk setiap tujuan. Kalimat ini seolah menjadi janji jika dipanggil, Pippo siap pulang. Sementara itu, Vincenzo Italiano menjadi opsi rasional yang penuh potensi. Setelah sukses membawa Bologna juara Coppa Italia dan 2 musim beruntun tampil di Eropa, Italiano dianggap sebagai simbol kebangkitan pelatih muda Italia. Meski terikat kontrak hingga 2026, Milan bisa membajaknya dengan suntikan dana segar dari investor Arab Saudi yang disebut akan mengambil alih saham dari Redbird. Dan tentu saja, Antonio Conte, pelatih bertangan besi ini, selalu identik dengan kejayaan domestik. Jika Milan ingin membangun kembali mentalitas juara, Conte bisa menjadi katalisatornya.
Namun, untuk memboyong Conte, Milan harus siap secara finansial dan struktural. Kebangkitan identitas penuhi skuad dengan darah Italia. Tak cukup hanya pelatih, Milan juga bersiap membangun kembali skuad yang dipenuhi talenta lokal. Dalam beberapa musim terakhir, dominasi pemain asing seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, dan Oliver Giroud membuat pemain Italia terselisih. Dan nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, hingga David Calabria dilepas demi kepentingan bisnis. Kini manajemen mulai membalik arah. Beberapa nama pemain Italia sudah dikaitkan dengan Milan, mulai dari Riccardo Calafiori yang ingin dilepas Arsenal, hingga Samuele Ricci, kapten muda Torino yang disebut akan menjadi pengganti Tijani Riders. Di sisi sayap, Milan juga tengah mengincar Federico Chiesa yang gagal bersinar di Liverpool dan dijual dengan harga murah. Kembalinya wajah-wajah lokal ke dalam skuad dipercaya akan menumbuhkan kembali semangat dan kebanggaan mengenakan jersey merah hitam. Identitas yang hilang perlahan dibangun kembali. Milan tidak hanya ingin menang, tapi menang sebagai Milan yang sesungguhnya. Arah baru, harapan baru. Perubahan di tubuh Rossoneri bukan hanya sekadar pergantian pelatih atau transfer pemain. Ini adalah soal arah baru. Kembali ke nilai-nilai lama yang pernah membawa mereka ke puncak Eropa. Fans tak butuh janji manis dari pemilik asing atau investasi luar negeri yang tanpa arah. Yang mereka rindukan adalah Milan yang hidup, Milan yang berjuang, dan Milan yang berakar. Jika benar-benar diwujudkan, revolusi ini bisa menjadi awal dari era baru Rossoneri. Sejarah sudah membuktikan, ketika Milan berani menjadi dirinya sendiri, dunia bergetar. Kini semuanya bergantung pada keberanian klub untuk menjemput takdirnya. San Siro sudah siap bergemuruh kembali. Apakah Milan siap bangkit dengan jati dirinya sendiri? Kita tunggu saja.